Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Golden History, kembali lagi bersama saya Yuri Romansyah dan rekan-rekan saya yang ada di sini dalam channel kesayangan kita Golden History, bercerita tentang sejarah untuk generasi keemasan. Oke, untuk di konten perdana kita akan membahas tentang kiprah para pemuda, yaitu tokoh-tokoh pemuda Islam yang menorehkan karya yang luar biasa. Kenapa sih kita harus tahu tentang hal tersebut? Karena mereka itu kan pada zamannya itu benar-benar kiprahnya itu luar biasa, perjuangannya itu luar biasa. Kayak di usia muda udah dapat prestasi yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin, atau menciptakan sebuah karya tulis, atau menciptakan sains yang baru. Nah, sementara di zaman sekarang di zaman sekarang ini kita telah tinggal istilahnya menikmati hasil karena kita sudah ada segalanya. Nah, sehingga kita wajib untuk mengetahui sejarah Islam, salah satunya itu tokoh-tokoh pemuda yang menorehkan karya yang luar biasa. Karena ya, meskipun kita tidak bisa seperti mereka, setidaknya kita memiliki semangat dan motivasi supaya kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Oke, sahabat Golden History, memang di sepanjang sejarah pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda Islam itu sangat banyak ya, dan mereka itu menorehkan karya-karya yang luar biasa itu di usia yang sangat muda dan belia. Bahkan di bawah umur 20 tahun juga banyak. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang Muhammad Al-Fatih. Siapa sih yang gak kenal Muhammad Al-Fatih? Kalian sebenarnya pasti tahu. Muhammad Al-Fatih itu adalah seorang pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia yang baru 22 tahun. Kala itu dia menaklukkan kota Bizantium pada saat Jenderal Agung di sana telah merasa putus asa atas kecerdikan Muhammad Al-Fatih untuk terus mengalahkan namanya Kerajaan Romawi. Nah, kita nggak membahas terlalu banyak, oke? Karena ini ada beberapa list yang akan kita bahas satu persatu nama-namanya. Nah, nanti kita simak satu persatu dulu. Nanti ada sesi di mana kita membahas salah satu yang lebih mendalam, oke? Yang kedua ada Abdurrahman An-Nahar. Di usia 21 tahun, pada masa Andalusia mencapai puncak keemasannya, dia mampu menganulir berbagai pertikaian dan membuat kebangkitan sains yang tiada duanya. Selanjutnya juga ada Muhammad Al-Qarin. Di usia 17 tahun dia sudah menaklukkan India sebagai seorang jenderal yang agung pada usianya. Kemudian ada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu di usia 18 tahun telah memimpin pasukan yang anggotanya adalah para pembesar sahabat seperti Abu Bakar dan Umar untuk menghadapi pasukan terbesar dan terkuat di masanya. Terus selanjutnya ada Zubair bin Awam di usia 15 tahun yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah, yang diakui oleh Rasulullah sebagai hawarinya. Kemudian ada Zain bin Sabit di usia 13 tahun telah berhasil menjadi seorang penulis wahyu. Dalam 17 malam mampu menguasai bahasa Suryani sehingga menjadi penterjemah Rasulullah SAW. Hafal kitabullah dan ikut serta dalam koditifikasi Al-Quran. Selanjutnya ada Tolhah bin Ubaidullah di usia 16 tahun, yaitu dia seorang Arab yang paling mulia, berbaktiar untuk mati demi Rasulullah SAW pada perang Uhud dan menjadikan dirinya sebagai tameng bagi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 17 tahun yang pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah. Nah, sekiranya ada segitu yang kita sebutkan tadi, ada 8 tokoh pemuda Islam yang
menorehkan karya yang luar biasa pada zamannya. Nah, kalian, kalau menurut kalian kita bahas yang lebih mendalam itu siapa? Dari 1 sampai 8 yang tadi saya sebutin. Komen aja di bawah. Komen di bawah mana sih yang menarik untuk dibahas untuk lebih mendetail lagi. Nanti komen terbanyak kita akan buat sesi berikutnya. Jadi jangan lupa komen di bawah, oke? Kesimpulannya ya, mereka itu bisa menjadi seperti itu karena apa? Apakah mereka karena paksaan, karena tuntutan karir? Lo kira zaman sekarang ya tuntutan karir. Bentar, mau minum dulu ya. Ini bukan sponsor, oke? Saya cuma haus aja. Jadi kesimpulannya, mereka bisa berhasil di usia muda dan ikhlas dalam menjalankan segala apa yang mereka upayakan sebenarnya hanya satu, karena mereka berjalan di jalan Allah dan mereka memang apa yang mereka lakukan itu karena memang niatnya hanya untuk Allah, bukan hanya untuk dunia semata, kayak untuk ketenaran ataupun kayak ingin menaklukkan suatu negara karena ingin merasa lebih hebat atau ingin menguasai dunia atau apapun itu. Intinya mereka nggak seperti itu. Jadi mereka itu melakukan hal tersebut itu dengan motivasi karena satu hal, yaitu berjuang di jalan Allah, bahkan sampai titik darah penghabisan. Nah, kalau masa itu mungkin ya masa-masanya perang, masa-masanya apa, jadi apa yang dijihadkan itu mungkin lebih ke fisik atau lebih ke diri kita, yang meskipun beberapa juga lebih menorehkan kayak karya-karya ilmiahnya. Tapi untuk di zaman sekarang mungkin kita bukan hanya fisik ya yang harus kita korbankan. Mungkin di zaman sekarang karena begitu semakin luasnya era digitalisasi dan era komunikasi, mungkin kita istilahnya terlupakan itu akan semangat mereka di zaman dulu. Jadi ya hal kecil yang bisa kita lakukan ya mungkin kita harus mengambil motivasi semangat mereka untuk kita realisasikan di zaman sekarang. Ya mungkin salah satu contohnya kita lebih semangat lagi. Satu hal yang paling dalam untuk umat muslim ya, kita lebih mencintai sesama, lebih membantu orang-orang yang lagi membutuhkan. Terutama kita juga jangan sampai meninggalkan sholat. Ya mungkin itu salah satu upaya kita dalam memantapkan diri untuk menegakkan Islam. Ya mungkin ada yang lebih besar dari itu. Salah satunya kita membagi atau men-share ilmu kita tentang para pemuda zaman dahulu. Itu kita share lagi ke teman-teman atau ke yang belum tahu. Itu juga termasuk salah satu ikhtiar kita untuk memperjuangkan dalam menegakkan Islam tentunya ya, karena kita yang dibahas saat ini adalah ranah Islam. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita buta akan sejarah dulu gitu, karena hal-hal kecil yang seperti itu kita wajib untuk ketahui, karena sebagai sebagai patokan juga untuk saat ini, karena tidak menutup kemungkinan sebenarnya sejarah itu selalu terulang. Sejarah itu polanya itu rata-rata sama, selalu terulang, karena ya seperti itulah sejarah. Karena seperti dalam Al-Quran kan juga kebanyakan 70% itu sejarah. Makanya kenapa sejarah itu sangat penting untuk kita untuk kita bahas, untuk kita pelajari, karena di dalam sejarah itu kita akan memetik berbagai macam pelajaran, motivasi, inspirasi, dan pemecahan masalah untuk saat ini. Karena sebenarnya sejarah dan pola sejarah itu sebenarnya sama seperti itu, selalu terulang, hanya saja mungkin lebih beda keadaan. Cuman kalau untuk dipikir-pikir sebenarnya hampir sama sih, kayak gitu. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan sejarah di konten perdana kita. Mohon maaf atas kesalahannya, dan mungkin kalau seandainya ada kesalahan dalam yang kita tuangkan dalam tim kita ini,
Eh, karena kan sejarah itu versinya beda-beda ya, karena luas, ada dari versi ini versi itu. Jadi kalau seandainya teman-teman ada yang lebih tahu ataupun ini kak sebenarnya bukan kayak gini deh kayaknya, itu boleh ditulis di komen karena nanti buat masukan ke kita ke depannya juga. Jadi karena kita pengen semuanya berkontribusi. Kalau seandainya kalian punya ide atau apapun itu, kak kayaknya ini sejarahnya gini atau apa, kayaknya kak bahas ini deh, kayaknya seru deh. Nah itu bisa kalian komen aja di bawah, nanti kita bisa bahas ke konten selanjutnya. Oke, jadi sampai di sini dulu konten perdana kita. Pokoknya tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting, selalu berolahraga, memakan makanan sehat, meminum vitamin dan istirahat yang cukup, dan tentunya selalu tebarkan kebaikan terutama untuk kita generasi muda Indonesia. Oke, jangan lupa selalu dukung konten-konten kita dengan cara subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan like kalau suka, kalau nggak suka dislike. Nah, paling itu untuk bercerita pertemuan kali ini. Golden History, bercerita sejarah untuk generasi keemasan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.